Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian dari fungsi pangkat 1 ataupun fungsi linier untuk berbagai kasus ekonomi. Baik, kita mulai dulu dari soal yang pertama. Saya baca dulu soalnya. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaannya P sama dengan 15 min Q. Lalu penawarannya memiliki fungsi P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Pertanyaannya, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah price atau harga, lalu yang kedua adalah quantity atau jumlah. Sekarang kita tulis lagi aja persamaannya. Yang pertama adalah persamaan untuk permintaan. Jadi kita tulis P. Ini untuk demand ya, atau permintaan. Permintaan persamaannya adalah P sama dengan 15 minus Q. Lalu selanjutnya untuk penawaran atau supply. P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Selanjutnya kita mau mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Ini sudah saya sediakan rumusnya, yaitu Q demand atau Q permintaan sama dengan QS atau Q supply atau Q penawaran. Berarti kita harus menjadikan dua persamaan ini menjadi Q. Ini kan masih P sama dengan, sekarang kita jadikan Q sama dengan. Untuk persamaan pertama, Q sama dengan, ini kita pindah ruas, jadi 15 minus P. Mudah ya kalau ini ya, ini kan Q-nya kita pindah ruas, lalu 15-nya tetap, P-nya pindah ruas. Selanjutnya ini juga kita jadikan Q sama dengan, kita mulai dulu dari ini. Berarti 0,5 Q sama dengan yang pindah ruas adalah 3 P minus 3. Berarti Q nya sama dengan P per 0,5 atau 1 bagi 0,5, ketemunya adalah 2P. Lalu selanjutnya minus 3 dibagi 0,5, minus 3 dibagi 0,5 ketemunya adalah minus 6. Jadi selanjutnya kita masukkan saja untuk dua persamaan ini ya, ini kan rumusnya, kita tulis lagi tidak apa-apa. QD sama dengan QS. Q demand atau permintaannya adalah 15 minus P sama dengan penawarannya adalah 2P minus 6. Berarti langsung kita kumpulkan, yang ada hurufnya kita kumpulkan dengan yang ada hurufnya. Berarti di sini min P-nya tetap aja ya, min P, 2P-nya pindah ruas jadi min 2P. Karena di sini positif pindah ruas jadi negatif. Lalu ini minus 6, pindah ruas 15-nya jadi minus. Ini ya. Lalu selanjutnya min P min 2P, berarti min 3P sama dengan minus 6 minus 15 minus 2 1. Berarti akan ketemu P nya sama dengan min 21 dibagi min 3 yaitu 7. Berarti untuk price-nya, berapa harga keseimbangan, ketemunya adalah 7. Sekarang untuk jumlah keseimbangannya, saya akan tulis di bawahnya sini langsung aja ya. Jadi kita langsung pakai cara aja, kita substitusikan, kan sudah ketemu P-nya sama dengan 7. Kita ambil persamaan yang ini. Nah, berarti kita tulis Q sama dengan 15 min P.
Karena sudah ketemu 7, berarti di sini 15 minus 7. Ketemunya adalah 8. Jadi jawabannya sudah ketemu ya. Price-nya itu pada atau harganya itu pada 7 keseimbangannya, sedangkan kuantitinya pada 8. Oke, untuk soal yang kedua kita baca dulu soalnya. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 minus Q. Berarti ini untuk permintaan, ini modelnya. Sedangkan penawarannya, fungsi atau modelnya adalah ini. Barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 unit. Pajak itu adalah T, nanti simbolnya, T kecil. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak? Berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Jadi di sini nanti yang ditanya adalah harga keseimbangan sebelum dan harga keseimbangan sesudah pajak. Oke, mari kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi yang perlu diingat, ketika terdapat suatu pajak, yang berubah itu adalah fungsi untuk penawaran. Jadi untuk fungsi permintaannya tetap, sedangkan yang berbeda adalah penawarannya. Oke, sekarang kita kerjakan dulu untuk fungsi penawaran yang sebelum ya. Jadi sebelum pajak tadi adalah ini P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Sedangkan untuk yang sesudah berarti tinggal kita tambahkan saja, T-nya berapa? 3. Berarti 3 plus 0,5 Q plus 3. Berarti ketemunya adalah 6 plus 0,5 Q. Berikutnya langkahnya sama dengan untuk soal yang pertama ya. Untuk mengetahui berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan, kita harus menjadikan persamaan tersebut menjadi Q. Berarti untuk yang persamaan penawaran yang ini saya tulis lagi di sini. Untuk sesudah tadi P sama dengan 6 plus 0,5 Q. Berarti kita pindah ruas aja, 0,5 Q. Yang ini tetap, yang kita pindah ruas adalah yang 6. P minus 6. Berarti akan ketemu Q sama dengan 1 dibagi 0,5 tadi adalah 2P. Berarti di sini sudah ya. Setengah 1 dibagi 0,5 ketemunya 2P, min 6 dibagi 0,5 ketemunya adalah min 12. Berarti ketemunya 2P min 12. Sekarang kita cari keseimbangan pasarnya. Rumusnya sama, yaitu Q demand sama dengan Q supply. Q demand-nya tetap Q permintaannya karena pajak tidak mempengaruhinya. Oh, kita belum ubah ya untuk Q demand-nya menjadi Q. Berarti kita ubah dulu, kita tulis di sini P sama dengan 15 minus Q. Berarti Q-nya yang kita pindah ruas sama dengan 15 minus P. Oke, berarti kita tulis yang ini 15 minus P sama dengan ini ya yang kita masukkan ya, yang sesudah 2P minus 12. Berarti yang huruf kita pindah ruas kiri, yang angka kanan. Tapi sebenarnya terserah mau pindahnya yang huruf yang kanan atau yang kiri, tapi kalau saya lebih prefer huruf tuh yang kiri. Berarti di sini minus P minus 2P sama dengan minus 12 minus 15. Ini minus 3P, yang ini ketemu minus 27. Berarti kita bisa tahu P nya itu adalah minus 27 dibagi minus 3, yaitu 9. Ini untuk price nya. Sekarang kita cari Q nya, Q sesudah keseimbangan, tinggal kita masukkan. Misal kita ambil persamaan yang ini ya. Jadi di sini kita masukkan Q sama dengan 15 minus
P. Berarti P nya sudah ketemu, yaitu 9. 15 minus 9 dan ketemunya adalah 6. Jadi untuk sesudah pajak, berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak? Untuk harganya sesudah pajak kita tulis rumusnya P aksen E, maka P aksen E sama dengan 9 dan Q aksen E sama dengan 6. Baik, jika sekarang saya tambahkan soalnya, berapa beban pajak yang harus ditanggung oleh konsumen? Jadi dengan adanya pajak, harganya itu kan menjadi lebih mahal. Berarti kan ada tanggungan dari konsumen, tapi juga ada dari produsen. Sekarang kita hitung dulu yang dari konsumen pakai rumus yang ini ya. Berarti saya tulis di sini TK sama dengan P aksen E min PE. P aksen E itu adalah 9 min PE. PE itu yang kita hitung di soal yang pertama tadi. Ketemunya tadi 7 ya. Nanti dibuka lagi sehingga pajak yang harus ditanggung itu adalah 2. Kalau kita persentasekan, berarti kan ini tadi pajaknya totalnya 3. Berarti yang harus ditanggung konsumen itu adalah 2/3 dikali 100%. Kalau Anda hitung 2/3 kali 100% nanti adalah 67%. Jadi mungkin lebih mudahnya itu adalah Anda jadikan persentase ya. Berarti jelas yang harus ditanggung oleh konsumen itu berapa persen dari 100% itu tadi. Sedangkan untuk yang ditanggung oleh produsen itu kita hitung pakai rumus yang ini, yaitu TP sama dengan T minus TK. T itu tadi beban pajak keseluruhan adalah 3 minus TK nya tadi adalah ketemu ini ya 2 sama dengan 1. Nanti langkahnya sama, bisa Anda jadikan persen. Lalu misal ditanya adalah berapa jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah nantinya. Kita pakai rumus yang ini. Nanti kita langsung hitung T sama dengan Q aksen E dikali dengan T. Q aksen E nya ini 6 dikali 3 sama dengan 18. Berarti pemerintah mendapatkan 18 rupiah ya. Misalnya rupiah gitu, kita anggap rupiah, berarti 18 rupiah. Untuk soal berikutnya diketahui P sama dengan 15 min Q. Ini untuk fungsi permintaan, dan P sama dengan 3 plus 05 Q. Ini untuk fungsi penawaran. Lalu pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Jadi ini beda ya dengan pajak yang sebelumnya. Kalau pajak yang sebelumnya sudah diketahui untuk 1 unit berapa pajak yang dikenakan, sedangkan untuk pajak ini dia menggunakan persentase, makanya namanya pajak proporsional. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa pajak serta dengan pajak. Berarti rumusnya sebenarnya kita bisa pakai yang ini ya, P sama dengan A per 1 min T plus B per 1 min T per Q, Q sama dengan min A per B plus 1 min T per B dikali P. Namun sebenarnya adalah kita bisa menjumlahkannya secara langsung. Sekarang kita tulis dulu, ingat, ketika terkena pajak yang berubah itu hanyalah persamaan untuk penawaran. Berarti saya tulis dulu persamaan penawarannya. P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Ini untuk yang sebelum. Lalu jika sesudah kita tambahkan dengan plus 0,25 P. Kenapa di sini menjadi 0,25 P? Karena di sini adalah 25% dari harga jual.
Berarti kalau kita desimalkan ada 0,25 dari price atau dikali P. Selanjutnya adalah kita pindah ruas. Untuk yang P kita pindah ruas ke kiri, berarti di sini adalah P minus 0,25P sama dengan ini tetap ya 3 plus 0,5Q. Berarti P min 0,25P adalah 0,75P sama dengan 3 plus 0,5Q. Berarti P sama dengan semua dibagi dengan 0,75. Temunya kalau nanti Anda hitung pakai kalkulator, di sini 4 plus 2 per 3Q. Selanjutnya sama dengan langkah-langkah sebelumnya, kita jadikan menjadi Q sama dengan, saya tulis di sampingnya aja ya. Berarti Q ini kita terus lagi 2 per 3Q, Q nya tetap aja yang pindah ruas 4, berarti P minus 4. Berarti Q sama dengan P dibagi 2 per 3. Ingat pembagian pecahan itu dibalik. Berarti 3 per 2P minus 4 dibagi 2 per 3. Berarti kita balik langsung dikali aja. Berarti 3 per 2 dikali 4 sama dengan 3 bagi 2P 1,5P minus ini kita bagi 2 dulu 6. Ketemunya Q sama dengan 1,5P minus 6. Sekarang kita berikutnya langsung aja kita masukkan ya, QD sama dengan QS. QD itu yang ada di soal demand-nya atau permintaannya kita jadikan Q. Berarti di sini 15 minus P sama dengan 1,5P minus 6. P kita kumpulkan di sebelah kiri, berarti min P min 1,5P sama dengan min 6 min 15. Sekarang kita hitung min P min 1,5. Berarti min 2,5P sama dengan min 6 min 15 min 21. Nanti akan ketemu P itu sama dengan min 21 dibagi min 2,5. Sehingga kalau Anda hitung pakai kalkulator, ketemunya adalah 8,4. Untuk Q-nya tinggal aja kita masukkan salah satu. Misal kita masukkan untuk persamaan yang ini ya. Berarti Q sama dengan 1,5P minus 6 sama dengan 1,5 8,4 minus 6. Nanti kalau ada hitung pakai kalkulator akan ketemu hasilnya adalah 6,6. Maka di sini sudah kita peroleh bahwa setelah mendapatkan pajak proporsional harganya berubah menjadi 8,4, sedangkan kuantitasnya berubah menjadi 6, soal berikutnya diketahui P sama dengan 15 min Q. Ini untuk fungsi permintaan dan penawarannya ini sama ya sebenarnya dengan soal-soal sebelumnya. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5. Ini nanti adalah S subsidi atas setiap unit barang yang diproduksi. Berapa harga keseimbangan setelah subsidi? Yang ditanya setelah subsidi. Beda dengan pajak. Kalau subsidi itu lebih ke pengurangan. Jadi harusnya harga jualnya juga semakin rendah. Namun di sini konsepnya sama. Yang berubah adalah penawarannya. Untuk permintaannya masih tetap. Sehingga kita kerjakan dulu untuk yang penawarannya. Berarti saya tulis dulu rumusnya lagi ya untuk penawarannya. Di sini P sama dengan 3 plus 0,5Q. Lalu di sini tadi dikurangi subsidinya sebesar 1,5. So, kita tulis min 1,5.
sama dengan rumus yang ini ya, atas ya, A min S, berarti 3 min 1,5 ketemunya adalah 2,5 plus 0,5 Ki. Ini untuk P nya. Angkanya sama, langsung aja kita ubah menjadi Ki. Saya ubah langsung di sini. Berarti ini tidak usah pindah ruas, yang pindah ruas hanya min 2,5. Berarti Ki-nya nanti akan ketemu 1 dibagi 0,5 yaitu 2P, minus 2,05 dibagi 0,5 adalah 3. Nanti dicari aja pakai kalkulator. Selanjutnya untuk mengetahui keseimbangannya setelah subsidi, caranya sama. Kita tulis aja di sini Ki-D sama dengan Ki-S. Ki-D-nya tetap ya. Ki-D-nya kan jadi ini kan P sama dengan 15 minus Ki, maka Ki sama dengan 15 minus P. Jadi di sini 15 minus P sama dengan ini kita masukkan 2P minus 3. Minus P minus 2P sama dengan minus 3 minus 15. Minus P minus 2P itu adalah minus 3P sama dengan minus 3 minus 15 minus 18. P nya ketemunya adalah 6. Minus 18 dibagi minus 3. Berarti Ki nya berapa? Langsung aja kita masukkan dari persamaan ini. Ki sama dengan 2 kali 3 minus 3. Ketemunya adalah 3. Oh ya, selanjutnya di sini jika ditambahkan soal. Misalnya adalah berapa bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Jadi konsumen tuh dapat berapa persennya dari subsidinya tadi. Caranya adalah pakai rumus yang ini. SK sama dengan PE min P aksen E. PE nya tadi sudah kita hitung ya di soal yang pertama. PE nya adalah 7 minus P aksennya E nya 6 sama dengan 1. Sehingga kalau kita buat persentasenya itu adalah 1 per, tadi kan subsidinya 1,5 dikali 100%, maka akan ketemu hasilnya adalah 67. Soal terakhir, permintaan barang X ditunjukkan oleh persamaan yang ini, sedangkan penawarannya yang ini. Lalu barang Y, persamaan untuk permintaannya adalah ini dan penawarannya adalah ini. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan barang yang tercipta di pasar untuk masing-masing barang. Jadi ini adalah contoh kasus untuk dua barang yang mungkin sifatnya adalah substitutif atau pengganti, misal teh dengan susu atau teh dengan kopi, atau komplement atau pelengkap, yaitu misal kopi dengan susu gitu. Biasanya tuh kopi kan pelengkapnya adalah susu. Berarti kita cari dulu keseimbangannya. Sebenarnya caranya sama. Rumus keseimbangannya kita tulis dulu untuk barang X ya. Jadi kita cari satu-satu dulu. Berarti Ki D X sama dengan Ki S X. Kita tulis dulu 10 minus 4 PX plus 2PY sama dengan minus 6 plus 6PX. Lalu langkah berikutnya kita pindah ruas, jadi nanti yang angka kita taruh ruas yang sebelah kanan. X ini pindah ruas ya, jadi minus 6PX plus 2PY sama dengan minus 6 minus 10. Berarti di sini minus 10PX plus 2PY sama dengan minus 16. Atau misal biar ini jadi tidak minus, berarti kita kali minus ya, kali minus, hasilnya adalah 10PX
min 2 PY sama dengan 16. Begitu juga untuk barang Y. Barang Y tadi kita samakan Ki DX sama dengan Ki DY. Ki DX nya SY ya, Ki SY ya. Ki DY dibagi sama dengan Ki SY karena ini barang Y. Ki DY nya adalah 9 min 3 PY plus 4 PX sama dengan minus 3 plus 7 PY. Sama, kita pindahkan ruasnya, berarti min 3 PY minus 7 PY plus 4 PX sama dengan minus 3 minus 9. Berarti minus 10 PY plus 4 PX. Ketemunya adalah minus 12. Biarin enggak minus, kita kali minus aja. Berarti 10 PY minus 4 PX sama dengan 12. Langkah berikutnya langsung aja kita eliminasi untuk kedua persamaan yang tadi. Jadi untuk tadi ya, yang ini persamaan satu ini dengan persamaan yang kedua ini kita lakukan eliminasi. Jadi sudah saya tulis di sini, kita eliminasi yang ini aja ya, biar nggak besar. Ini harus jadi 10, berarti kita kali 2,5 untuk yang bawah, yang atas kali 1. Berarti jadinya adalah 10 PX min, ini tetap ya soalnya kali 1. Nah ini yang 10 PX min 25 PY, 10 kali 2,5 sama dengan minus 12 kali 2,5 minus 30. Jadi karena ini sudah sama 10, kita minus 2 minus 25. Minus 2 minus itu plus, berarti minus 2 plus 25 adalah 23 PY sama dengan 16 minus 30. Artinya dijumlah, berarti ini 6, ini 4. Jadi PY ketemunya adalah 2. Berikutnya kita masukkan yang PX. PX kan kita bisa ambil persamaannya menggunakan yang ini misalnya. Jadi kita tulis dulu aja di sini, atau yang bawah aja lebih mudah karena 4 lebih kecil, berarti 4 PX, tulis lagi aja dulu, min 10 PY sama dengan minus 12. Berarti 4 dikali 2 minus, ya, 4 PX minus 10 dikali 2 sama dengan minus 12. 4 PX minus 20 sama dengan 4 PX minus 20 sama dengan minus 12. Berarti 4 PX sama dengan minus 12 plus 20, yaitu 8. PX nya nanti akan ketemu 8 dibagi 4 adalah 2. Jadi di sini price nya untuk X barang X2, price untuk Y adalah 2 juga, sama ya, price X dan price Y sama. Selanjutnya jangan lupa juga Anda hitung kuantiti atau jumlah pada kedua barang, yaitu barang X dan barang Y. Kita ambil dari salah satu persamaan di soal sebelumnya, maksudnya di soal yang ini. Jadi tadi kan ada 2, kita ambil aja misal yang untuk barang X itu adalah Ki SX. Saya tulis di sini ya, ini untuk barang X itu minus 6 plus 6 PX.
berarti minus 6 plus 6 kali 2, berarti minus 6 plus 12, jawabannya adalah 6. Dan untuk barang Y, misal kita ambil juga yang mudah, yang ini ya, minus 3 plus 7 PY. Jadi hasilnya adalah minus 3 plus 7 kali 2, minus 3 plus 14, ini adalah 11. Jadi dari sini sudah menjawab semua, berapa P untuk X, berapa P untuk Y, berapa Q untuk X, dan berapa Q untuk Y.